Halo sahabat sehat semuanya, senang sekali hari ini kita bisa kembali ke podcast Puskesmas Kusuma Bangsa dan tentang Puskesmas Kusuma Bangsa ya. Puskesmas Kusuma Bangsa melayani 3 kelurahan yaitu Panjangwetan, Panjangbaru dan Kandang Panjang dan dikepalai oleh Dr. Siti Nur Hajati. Untuk kesempatan kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Dr. Adit. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi kali ini kami akan membahas tentang HIV/AIDS ya dokter. Siap. Berdasarkan data di Kota Pekalongan dokter, untuk sampai saat ini di tahun 2022 terdapat 194 pasien yang terinfeksi. Dan untuk pasien yang baru terdapat 57 pasien. Ini fenomena seperti gunung es ya dokter, yang sepertinya penyakit ini tidak terlihat, tapi ternyata makin lama makin banyak. Jadi langsung aja ya dokter, mungkin sahabat sehat semuanya sudah penasaran tentang HIV/AIDS ini ya. Jadi kalau boleh tahu HIV/AIDS itu apa ya dokter? Oke, selamat datang sahabat sehat semua. Sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Ayu yang ramah ini, saya ingin perkenalkan dulu ya. Saya Dr. Aditya Pramudia Wardono, salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Kusuma Bangsa ini. Jadi sahabat sehat semuanya, mungkin yang sering periksa mungkin bisa mengenali saya. Benar Mbak Ayu, HIV/AIDS ini memang bahasa kerennya itu kayak fenomena gunung es ya. Jadi yang kelihatan pucuknya aja, tapi bawahnya itu nggak kelihatan atau sembunyi. Karena emang penyakit ini tuh penyakit yang sifatnya satu membuat malu atau tabu atau ngisin-ngisin nek bahasa Pekalongannya itu bahasa. Jadi dikiranya penyakit masyarakat gitu bahasanya. Jadi yang punya penyakit ini dikonotasikan punya penyakit masyarakat. Itu kenapa nanti akan saya jelaskan. Tapi pertanyaannya Mbak Ayu, apa sih penyebab HIV ini? Kok bisa ada penyakit HIV ini ya? Jadi penyakit HIV ini adalah singkatannya dari Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi bahasa Indonesianya berarti virus yang bisa menurunkan kekebalan tubuh manusia. Nah, virusnya ini berarti makhluk hidup ya. Jadi itu ciptaan Gusti Allah itu. Tapi dia itu menyerang manusia lewat menurunkan kekebalan tubuhnya. Misal kayak saya ini punya kekebalan, Mbak Ayu juga punya kekebalan tubuh. Kalau ada orang flu, ada orang sakit apa, kita tidak mudah tertular ya karena kita punya kekebalan. Mungkin kita akan tertular saat kita sedang ngedrop, saat kita sedang lelah-lelahnya, capek atau faktor yang lain. Nah, HIV ini atau virus Human Immunodeficiency Virus ini itu menyebabkan kekebalan kita gagal. Jadi kita nggak ngedrop, nggak lelah, nggak apa-apa, tetap nggak berhasil juga untuk mempertahankan tubuh kita. Jadi kekebalan tubuhnya tidak terjadi karena gara-gara virus itu. Dia masuk ke tubuh kita, lalu dia menyerang sel darah putih kita, kemudian sehingga kekebalan tubuh pertahanan itu tidak ada sama sekali. Nanti dampaknya kalau tidak ada kekebalan, akhirnya penyakit remeh-temeh yang dihadapi orang lain itu biasa saja remeh-temeh. Misal kayak sariawan, diare, batuk, pilek. Tapi bagi orang yang terkena virus HIV ini, dia menjadi penyakit yang luar biasa, yang parah untuk dia. Sariawannya tidak sembuh-sembuh, diare mencret tidak sembuh-sembuh, batuk pilek yang ringan, flu tapi tidak sembuh-sembuh dan sebagainya, banyak sekali. Nah itu namanya kalau sudah muncul gejala itu namanya AIDS atau AIDS. Jadi HIV itu nama virusnya, nama penyakitnya namanya AIDS atau AIDS, singkatannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala yang muncul pada orang yang terkena virus HIV. Ya sekilas itu dulu aja, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya, terus dok, tadi kan juga sempat disinggung bahwa penyakit ini kan ngisi-ngisi ya, ya. Jadi untuk stigma masyarakat, memang kalau yang saya tahu ya dok, di sekitar lingkungan mungkin juga banyak masyarakat yang mungkin malu mau periksa. Jadi gimana caranya supaya apa ya dok ya, nggak malu ya, biar apa ya, mau pasien itu mau periksa gitu dengan kesadarannya gitu.
Jadi Mbak Ayu, ini sekalian saya himbau kepada sahabat sehat semuanya yang mendengarkan podcast Puskesmas Kusuma Bangsa ini. Eh, Rasa malu itu harus dinomor duakan, dan di nomor satunya itu adalah pengen sembuh. Itu saran seperti ini sering saya sampaikan bukan untuk penyakit HIV saja, untuk penyakit apapun. Mungkin kita pernah dengar ya, ada orang kan, dokter saya tidak mau periksa, saya tidak mau tes lab, takut kalau tahu penyakitnya saya takut. Ada yang takut alasannya. Dokter saya tidak mau periksa, nanti malu dilihat orang tetangga. Jadi malu alasannya ya. Rasa malu, rasa takut ini harus di nomor sekiankan, di nomor duakan. Yang penting itu saya tuh pengen sembuh gitu. Itu nomor satu. Kalau ini tidak ada ya sudah, saya tidak bisa apa-apa, karena ini namanya hak asasi ya. Jadi, Mbak Ayu sakit mau periksa, tidak mau periksa itu haknya Mbak. Jadi kita sekarang dokter itu perawat juga sih, bidan juga di Puskesmas Kusuma Bangsa, saya yakin Kota Pekalongan juga, di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, rumah sakit juga semua sama. Semua itu hak dengan haknya manusia, hak Anda. Jadi jika Anda mau periksa itu terserah Anda, tidak periksa juga hak Anda. Tapi sebagai orang yang tahu tentang kesehatan, saya akan menyampaikan, memberikan saran yang benar. Saya akan menyampaikan bahwa malunya harus dilawan, sobat sahabat sehat semuanya, bapak ibu semuanya, mas-mas semuanya, itu malunya itu harus di nomor duakan. Yang utamakan saya pengen sehat. Nah, karena pengen sehat berarti harus periksa. Nah, karena harus periksa, mau tidak mau berarti harus berani kan, tidak malu gitu. Kemudian kalau dari sisi kami, dari Puskesmas, dari saya dokter juga, kami akan membantu agar bapak ibu mbak mas sahabat sehat semuanya malunya tidak terlalu takut sekali atau malu sekali. Kami menggunakan prinsip kerahasiaan. Jadi itu yang bisa kalau kita bisa kita beri sahabat sehat semuanya ini kan bantulah gitu. Kami rahasiakan. Namun yang namanya orang periksa itu kan tetap Anda nanti dilihat orang dan sebagainya saat ngantri, ya itu di luar kewenangan kami. Tapi yang jelas kalau ada orang nanya, apa benar sini sakit ini dokter, insya Allah kami tidak akan jawab itu. Kami akan rahasiakan itu. Paling yang bisa kita bantu itu Puskesmas, dokter kita bisa bantu. Kita jaga kerahasiaan sahabat sehat semua yang kalau mengidap penyakit HIV ini. Jadi itu yang bisa. Kalau malunya atau takutnya harus diatasi, itu memang diri sendiri yang bisa. Iya. Jadi itu ya sahabat semuanya. Jadi memang kerahasiaan itu terjamin ya dok. Karena kan kita juga ada etika profesi ya dok ya. Betul. Nah, jadi terjamin. Untuk obatnya ada nggak sih dok untuk HIV ini dok? HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS ini atau virusnya kan HIV, penyakitnya AIDS ya, AIDS tadi AIDS. Ini sampai detik ini sudah ada obat untuk menekan dia, untuk menekan virusnya. Tapi memang sunatullahnya ya, mungkin takdirnya ini masih penelitian ini sampai detik ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan sembuh 100%. Jadi hanya ada obat untuk menekan virusnya agar virusnya itu tidak semakin banyak di dalam tubuh seseorang. Nama obatnya adalah ARV, antiretroviral. Ini saya kebetulan bawa. Ini adalah contoh-contoh obat sahabat sehat semuanya. Jadi obat ARV. Kebetulan ini Dinas Kesehatan Kota Pekalongan kita itu pemerintah Kota Pekalongan kita itu juga baik sekali menyediakan, dan ini gratis untuk sahabat sehat semuanya, khususnya apabila sahabat sehat itu warga Kota Pekalongan atau untuk yang wilayah binaan Puskesmas kami, yaitu dari kelurahan Kandang Panjang, Panjang Baru, dan Panjang Wetan. Ini obat ARV bisa didapatkan di Puskesmas, ada, kita sedia. Di rumah sakit juga ada. Jadi sekarang sudah dekat aksesnya, bisa ke Puskesmas, bisa ke rumah sakit, bisa. Namun memang untuk obat ARV ini tidak semua orang nanti cocok dengan yang ini. Nanti ada juga yang nevirapid. Jadi jenisnya banyak, ada juga yang ini. Nah, obatnya apa yang akan diberikan kepada Anda yang mengalami HIV/AIDS ini, nanti datang, lalu setelah kita periksa, baru kita tentukan obatnya apa. Kalaupun dengan obat-obat ini tidak bisa, nanti kita bantu rujuk ke rumah sakit untuk mendapat obat ARV yang ada di rumah sakit yang lebih tinggi lagi tingkatannya atau dosisnya. Seperti itu. Ya, jadi bisa ke rumah sakit juga ya dok ya? Bisa. Tapi Puskesmas juga ada kok. Ya, Puskesmas juga ada ya. Puskesmas Kusuma Bangsa. Ya. Terus apa ya dok ya? Untuk mencegahnya?
untuk mencegah. Untuk mencegah HIV supaya kita nggak kena gitu ya. Pertanyaan bagus Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu pernah dengar istilah zaman dulu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan keliru ya. Kalau kita keliru lebih baik mengobati itu mahal biayanya. Kemudian kalau punya BPJS, kalau nggak punya BPJS Bapak Ibu Mbak semua yang sahabat saya semua ya biaya mahal sekali. Dan namanya sakit itu menyesal sudah kalau sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar, penyakit HIV ini Mbak Ayu kalau sudah kadung masuk ke tubuh manusia itu sudah apa ya, penyesalannya sangat tinggi sekali. Sudah susah keluarnya, tidak bisa, sampai detik ini belum ada obatnya. Jadi bisanya ditekan dengan menggunakan obat ARV ini. Tapi untuk sahabat sehat semuanya yang sudah mengidap, ya jangan berkecil hati. Ini memang namanya apa ya, mungkin ujian untuk Anda, mungkin sebagai pengurangan dosa dan sebagainya. Kalau yang Muslim ya, jadi sebagai apa namanya, kesabaran untuk Anda semua. Jadi tetap berikhtiar dengan obat bisa ditekan dan usia bisa tetap panjang, tetap ditekan dengan obat ini. Nah, yang paling penting itu jangan sampai sakit, jangan sampai terkena dengan cara dicegah. Nah, cara mencegah HIV/AIDS itu Mbak Ayu, jadi ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Semuanya tergantung dari komitmen kita. Apakah kita mau mencegah itu atau tidak. Yang pertama adalah yang sifatnya adalah dengan habit atau kebiasaan, atau ibaratnya sahabat sehat semuanya itu jangan menyimpang apa, seksualitas. Jadi jangan menyimpang seksualitas. Jadi pokoknya kalau kita itu hidup normal saja, tidak menyimpang itu maksudnya gini ya, menyuka sesama jenis, kemudian berhubungan seksual berganti-ganti pasangan, bukan dengan suami atau istrinya, boleh ganti-ganti pasangan. Memakai jasa PSK, pekerja seks komersial ya gitu ya, BTS namanya itu. Jadi seperti itu berarti. Jadi kemudian berganti-ganti pasangan itu juga. Semua hal-hal yang menyimpang itu biasanya cenderung untuk nanti kalau pas ketemu dengan partner atau mitra seksual yang punya HIV/AIDS itu ya sudah bisa terkena tertular itu. Tidak bisa dicegah lagi, sulit. Nah, makanya lakukanlah aktivitas seksual yang normal atau wajar dengan pasangannya, setia gitu. Bahasanya kita tadi be faithful, setia. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kondom. Jadi andai kata sudah ada yang menikah, lalu ada salah satu mengidap gitu pasangannya, mungkin salah satu usaha adalah kondom. Jadi kondom ini saya anjurkannya untuk orang-orang sudah menikah, tapi yang pasangannya memang ada terkena HIV, salah satunya belum, satu terkena, satu tidak. Nah ini bisa. Walaupun ini masih ini ya sahabat sehat semuanya, kondom ini sendiri masih diteliti juga, ternyata pori-pori kondom itu juga tidak bisa melindungi 100%. Ada memang yang virusnya itu masih bisa menembus pori-pori kondom tertentu. Jadi makanya saya tidak menyarankan juga kondom sebagai utama. Yang paling utama tadi lakukan aktivitas seksual yang normal, tidak menyimpang, terus kemudian dengan pasangan sahnya, setialah bahasanya itu. Kemudian sahabat sehat semuanya, yang ketiga cara mencegah adalah hindari penggunaan jarum suntik bersama. Jarum suntik bersama ini biasanya dilakukan oleh anda yang menggunakan narkoba suntik. Tapi kalau menggunakannya oleh tenaga kesehatan, oleh perawat, bidan, dokter, insya Allah itu jarum suntiknya itu sekali pakai. Itu kita tidak pernah berkali-kali, tidak pernah. Jadi biasanya yang melakukan menggunakan jarum berkali-kali itu para pemakai narkoba. Jadi memakai narkobanya itu di narkoba cair ya, ada narkoba pil, ada narkoba cair disuntikkan di dalam venanya atau ke dalam udaranya, lalu ditarik lagi, lalu disuntik lagi, tarik lagi. Namanya mekanisme pompa. Ini ngetren di kalangan para pemakai narkoba suntik. Jadi dipompa, katanya lebih nikmat atau apa gitu bahasa mereka. Tapi eksesnya, dampaknya itu bisa menyebabkan di dalam tabung suntiknya itu tersisa darah dari si orang yang diambil memakai narkoba itu, lalu dipakai sama temennya.
barengan pakai narkoba ketularan deh seperti itu. Jadi pemakaian narkoba suntik. Kemudian mencegah yang keempat adalah tidak menggunakan produk darah atau transfusi darah yang tercemar. Misal dari orang yang terkena terkena HIV/AIDS, kemudian seperti ini memang tidak bisa dicegah ya. Jadi cara penularan seperti itu dari ibu hamil ke anaknya, lewat plasenta atau saat kandungan. Memang yang seperti ini nanti takdir ya, ada yang menular ada tidak, itu banyak berdoa. Kurang seperti itu sih. Yang paling penting tadi aktivitas seksual yang normal, tidak menyimpang. Itu sudah hampir 80% kita terlindungi kalau kita sudah dengan istri saja, kemudian memakai kondom, kemudian setiap ada pasangan udah aman. Itu Mbak. Itu ya sobat semuanya. Jadi kita harus setia sama pasangan. Terus dari jarum suntik juga ya dok ya. Suntik biasanya juga ada ganti suntik putih biasanya juga gitu ya dok ya. Putih kulit itu ya. Putih kulitnya gantian ya. Suntik dia resiko. Sebaiknya lakukan di nakes atau memang skincare yang klinik yang ada tenaga medis berlisensi, itu lebih aman. Pasti mereka menjaga infeksinya, mengganti jarum suntik. Dok, apakah benar penyakit ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, dok? Tidak dilihat kasat mata. Oh iya. Jadi maksudnya itu nggak kelihatan gitu ya? Iya, nggak kelihatan gitu ya. Namanya juga virus, Mbak. Jadi virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Virus HIV/AIDS itu hanya bisa dengan mikroskop, tidak bisa terlihat kasat mata. Lalu setelah masuk ke tubuh seseorang pun, itu tidak langsung seperti kayak kita ketularan virus flu. Ada orang batuk flu, lalu kita ketularan, lalu kita bersin-bersin, pilek, batuk langsung sehari 2 hari. Virus HIV/AIDS ini tuh nularnya tuh ada namanya masa jeda, itu sampai 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi setelah tertular lewat aktivitas seksual yang berisiko tadi, lalu mungkin dia merasa tidak apa-apa, saya berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini berganti-ganti pasangan tidak apa-apa nih. Belum tentu, nanti tunggu lagi 1 tahun atau 2 tahun ke depan baru muncul gejalanya. Makanya istilahnya benar, tidak kasat mata. Jadi tidak kelihatan langsung. Butuh jeda waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Namanya kita sebut Windows period, masa tunggu, masa jeda. Tapi kalau sudah muncul gejala 1, lalu tinggal tunggu aja rentetannya nanti. Gejalanya banyak. Nanti salah satunya gejalanya ya, mungkin diantaranya tadi sariawan tidak sembuh-sembuh, diare tidak sembuh-sembuh, kemudian batuk pilek tidak sembuh-sembuh, orangnya kurus padahal makannya banyak kurus, kemudian nafsu makannya berkurang dan sebagainya. Memang tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Tapi bisa diperiksa, ada tesnya di Puskesmas Kusuma Bangsa, ada tesnya kok. Gratis nanti. Tata caranya nanti gini. Kalau teman sahabat sehat merasa kok mengalami gejala yang tadi saya sebutkan, dan sahabat sehat semuanya merasa beresiko karena merasa berhubungan seksual dengan orang-orang beresiko tadi gitu, atau partner seksualnya atau suaminya atau istri mitra seksualnya ada yang juga terkena HIV/AIDS, bisa datang ke Puskesmas Bangsa. Punya nggak punya BPJS, sahabat sehat semuanya punya hak untuk mendapatkan pemeriksaan tes tes HIV/AIDS, tes lab masuk tes darah. Itu gratis, itu program pemerintah. Nanti obatnya juga sama, gratis juga di sini. Nah, kalau ada yang terkena AIDS tapi nggak periksa, itu gimana dok? Ada terkena AIDS tapi tidak periksa. Iya. Ya berarti tidak diobati kan? Iya, nggak diobatin kan? Berarti tidak sembuh. Ya semua terserah Anda. Hak Anda, tapi kalau tidak sembuh lalu mengidap penyakit itu kan menderita ya, kasihan. Sebaiknya periksakan. Jadi lalu yang kedua, mungkin itu memang hak Anda, tapi ingat Anda juga kalau Anda itu punya mitra seksual, apakah tidak itu juga Anda menularkan ke mitra seksualnya atau pasangannya atau ke suaminya atau istrinya. Jadi sebaiknya periksakan, satu demi diri Anda sendiri biar dapat pengobatan, yang kedua juga demi menyayangi orang-orang di sekitar Anda. Dan saya yakin ini juga bagi yang muslim ya, bagi sahabat sehat semuanya di wilayah Kota Palu yang muslim, dengan kita berobat tidak menularkan ke orang lain,
pasti akan mendapatkan pahala karena kita tidak menyebarkan penyakit. Ya semuanya tetap Allah yang ini ya yang tahu pahala untuk kita semuanya. Jadi tetap menebar kebaikan kepada orang. Untuk yang terakhir nih dok, Iya. ada nggak pesan untuk sahabat sehat semuanya, Iya. untuk masyarakat tentang HIV/AIDS ini? Oke. Untuk HIV/AIDS ini sahabat sehat semuanya, bagi yang sudah mengidap tetap semangat, jangan berkecil hati. Tenaga kesehatan Indonesia, dokter, perawat dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, puskesmas, terus khususnya di Puskesmas Kusuma Bangsa, kemudian di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, kita mensupport Anda semua dulu. Jadi silakan bisa mengakses puskesmas terdekat di sekitar tempat tinggal Anda untuk bisa berobat ARV, atau bisa datang ke rumah sakit RSUD Medan juga bisa, kemudian rumah sakit pemerintah ya untuk Kota Pekalongan. Atau untuk yang dari wilayah Kandang Panjang, Panjang Wetan, dan Panjang Baru bisa periksa di Puskesmas Kusuma Bangsa. Kemudian untuk periksa bagi teman-teman yang sudah mengidap ini, ataupun yang belum mengidap, lalu tapi takut khawatir ini jangan-jangan saya itu HIV bukan sih gitu, silakan bisa periksa ke Puskesmas Kusuma Bangsa. Teman-teman sahabat sehat semuanya, mau punya BPJS, tidak punya BPJS, itu pemeriksaan HIV itu gratis. Kemudian obat ARV-nya ini juga gratis. Teman-teman hanya cukup bawa KTP. Kita butuhnya untuk NIK-nya aja. Nah, sebagai warga negara Indonesia pasti punya KTP kan, tinggal dibawa saja, lalu nanti tinggal daftar ke pendaftaran, kemudian nanti konsultasi dengan dokter, atau nanti cek lab, tes lab, nanti setelah dites kalau negatif alhamdulillah, jadi plong teman-teman, jadi bukan HIV/AIDS. Nanti kalau ternyata positif juga jangan berkecil hati, nanti kita pandu, nanti ada edukasi, ada konseling dari bagian promosi kesehatan, kemudian dari bagian pencegahan penyakit juga, kemudian dari dokter juga akan memberikan obat-obat tambahan. Lalu nanti akan mendapatkan obat ARV atau antiretroviral atau obat untuk menekan HIV/AIDS ini. Nanti kita pilihkan obat yang cocok apa untuk Anda semua. Cukup gampang, datang ke puskesmas, membawa KTP NIK. Sudah, nanti selebihnya bisa tanya-tanya di sini caranya daftar di mana, nanti bisa dibantu petugas. Ya, kemudian untuk sahabat sehat semuanya yang tidak mengidap dan tidak beresiko, kemudian tapi mendengarkan podcast ini, tolong sebarluaskan info ini ke orang terdekat Anda untuk pokoknya tadi cara mencegahnya. Kita lakukan aktivitas seksual yang aman setiap ada pasangan, be faithful, bahasa Inggrisnya be faithful ya, setiap ada pasangan. Kemudian pakailah kondom bagi yang suami istri, pasangan suami istri. Kemudian jangan menggunakan jarum suntik bersama. Kemudian jangan menggunakan produk darah atau transfusi darah yang berisiko, yang bukan lewat rumah sakit atau bukan PMI lah bahasanya. Tapi kalau dari rumah sakit atau PMI atau dari fasilitas kesehatan, pasti insya Allah transfusi darahnya sudah aman, sudah ada mengalami penyaringan atau screening. Kemudian pesan saya slogannya gini, jauhilah penyakitnya, jangan orangnya itu orang yang terkena penyakit. Jadi tolong, ini kita kan besok hari ini dalam rangka 1 Desember 2022 ini Hari AIDS Dunia. Kita dedikasikan 1 hari ini tuh untuk mensupport atau mendukung para pengidap orang-orang dengan HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS. Kita support mereka 1 hari ini, kita dedikasikan untuk mereka. Kita persembahkan 1 hari ini untuk mereka agar mereka lebih semangat menjalani kehidupan mereka saat terkena HIV/AIDS ini. Jadi teman-teman, kalau ada orang-orang dengan HIV/AIDS di sekitarnya, rangkul saja mereka. HIV/AIDS ini, saya lupa tadi ya, tidak menular dengan jabat tangan, salaman, sentuhan, cupika-cupik itu enggak. Bahasa kalian perempuan ya, jadi salaman itu enggak, pinjem pulpen enggak. Menularnya hanya lewat seksual dan darah, sudah itu dong. Jadi jangan takut. Lewat nafas juga tidak seperti flu lewat nafas. COVID itu malah lewat nafas, ini malah enggak. Jadi
insya Allah aman, mereka tetap menjadi teman kita sehari-hari. Jadi yang kita jauhi itu virusnya, penyakitnya, bukan orangnya ya. Jauhilah penyakitnya, jangan jauhi orang. Itu aja sih slogan untuk kita. Terus selalu periksakan, mencegah lebih baik daripada itu aja. Mungkin semoga bisa tersampaikan ya ke sahabat saya. Baik sahabat sehat semuanya, apabila sahabat sehat semuanya mau cek lab ya dok ya tentang HIV ini bisa ke Puskesmas Kusuma Bangsa membawa KTP aja, mau pakai BPJS atau nggak pakai BPJS bisa bawa KTP aja langsung ke loket pendaftaran, nanti setelah itu mendapatkan pengobatan selanjutnya ya dok ya. Jadi jauhi penyakitnya, jangan jauhi. No free sex ya dok ya? Oh iya benar Pak, no free sex. Terima kasih Mbak. Ini sahabat sehat yang kalangan muda ini Mbak. No free sex. Terima kasih narasumber yang sangat hebat ini Dokter Aditya tentang paparannya, ilmunya, sharingnya tentang HIV. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya dari Puskesmas Kusuma Bangsa. Salam Ajib. Salam sehat semuanya.